kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Sama-sama kita katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang berderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami butuhkan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Oh, haleluya. Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sahabat Kristus sekalian dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa menyaksikan tayangan ini, hari ini kita bertemu dalam program Ruang Doa Siang bersama dengan saya Pendeta Ogi Raharjo dari ITSPA Ministry. Program ini sudah dibuka dengan pujian penyembahan di depan tadi, dan saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan sebelum nanti kita akan lanjutkan berdoa untuk pergumulan yang sudah masuk dan untuk pokok doa syafaat yang menjadi bagian hari ini. Oke, firman Tuhan akan saya bacakan dari Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4, sebuah bagian firman Tuhan yang tentu sudah tidak asing bagi kita semua. Firman Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Sahabat Kristus, saya yakin Anda pernah melihat, memegang, dan pernah mempunyai uang 100.000 sejumlah 5 lembar. Disebut berapa uang itu? Ya, berat sekali. Uang ini bisa disebut dengan nilai nominal 500.000. Tapi di bahasa Indonesia ada penyebutan lain yang bukan hanya 500.000, tapi juga 500.000. Kalau untuk yang pertama memang terkesan sedikit, hanya diakhiri dengan kata ribuan, 500.000. Tapi yang kedua, nilainya terkesan berjumlah besar dan bernilai tinggi, yaitu 500.000. Meskipun sebenarnya ya keduanya sama saja,
namun memiliki sudut pandang yang berbeda. Demikian juga cara Tuhan memandang kita. Di hadapan Tuhan, kita ini berharga, kita ini mulia, dan kita ini dikasih Tuhan, sebagaimana firman Tuhan yang kita baca tadi. Meskipun secara pandangan pribadi kita sendiri merasa kotor, kita ini rendah, tidak bisa apa-apa, kita ini miskin, atau kita ini penuh dosa, atau kita ini nggak berdaya, dan sebagainya. Tapi saatnya kita memiliki cara pandang, sebagaimana yang firman Tuhan memandang diri kita, sebagaimana yang firman Tuhan katakan. Jangan lagi melihat dengan cara pandang diri sendiri, atau bahkan jangan lagi mendengar penilaian iblis tentang kita. Penilaian diri sendiri mengatakan kita ini nggak ada apa-apanya, kita ini nggak berdaya. Tapi penilaian iblis seringkali juga menjatuhkan kita, membuat kita merasa bahwa kita ini bukan milik Tuhan, kita ini berdosa, kita ini mengalami situasi-situasi yang jatuh dan sebagainya. Sahabat Kristus, saatnya kita memiliki cara pandang yang baru. Bisa jadi Anda seorang ibu rumah tangga biasa, hanya mengurus anak-anak di rumah. Namun di sisi lain, Anda bisa melihat diri Anda sendiri sebagai seorang yang mempersiapkan hadirnya generasi mendatang yang memiliki masa depan yang cerah. Bisa juga Anda seorang pekerja biasa, namun di sisi lain, Anda merupakan seorang yang dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi keluarga maupun orang lain. Bisa juga Anda seorang pelajar biasa, namun Anda juga bisa melihat diri sendiri sebagai seorang utusan kerajaan surga yang ditempatkan di sekolah tersebut. Mungkin Anda yang belum bekerja melihat bahwa Anda seorang yang gagal, sudah mengajukan lamaran pekerjaan ke sana kemari. Namun di sisi lain, Anda juga bisa melihat bahwa Anda seorang yang dipakai Tuhan untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar Anda sambil menunggu pekerjaan yang sudah Tuhan, yang akan Tuhan percayakan bagi Anda. Ada dua sisi, pilih yang mana? Pilihan pandangan kita sendiri atau pandangan dunia itu membuat kita jatuh. Bagi pandangan menurut kebenaran firman Tuhan, kita ini berharga, kita ini mulia, kita ini istimewa. Cara pandang kita akan menentukan bagaimana kita menjalani hidup ini. Kita bisa menjadi seorang yang kalah, atau bahkan kita menjadi seorang yang pemenang. Kita bisa menjadi seorang yang putus asa, atau menjadi seorang yang beriman. Jangan minder dengan kondisi kita saat ini. Kita namai dengan kondisi yang baru atas hidup kita. Jangan lagi memandang saya cuma sejumlah 500.000. Tapi lihatlah bahwa nilai saya ini 500.000. Pola pikir kita akan menentukan masa depan kita. Kalau Tuhan sudah memandang kita berharga, jangan lagi menilai diri kita sendiri. Oke, puji Tuhan. Itu sharing firman Tuhan yang saya sampaikan untuk sesi ruang doa siang hari ini. Kita akan berdoa juga untuk pokok-pokok doa yang sudah masuk. Kita akan berdoa untuk pergumulan yang masuk melalui nomor kami, melalui WA kami yang menghubungi kami secara pribadi. Ada dua pergumulan yang kita akan doakan. Yang pertama untuk saudari Rahel Karamoi. Rahel Karamoi usia 27 tahun, tinggal di Kupang, NTT. Dokter mendiagnosa dia mengalami sakit di paru-paru yang sekarang sudah menyebar ke jantung, sehingga cairannya membuat perutnya terus membesar. Ya ini dikirim di foto, eh, ada cairan di perutnya yang membuat perutnya menjadi membesar. Ada solusi yaitu obat Jepang yang harganya lumayan mahal, 1.800.000. Obatnya sangat bagus. Tapi keluarga ini tidak mampu membeli karena dia tinggal bersama kakaknya yang hanya seorang penjual ikan. Nah ini pendeta beliau yang kirim WA ke saya memohon bantuan. Mungkin Bapak kenal donatur yang bisa membantu. Saya bisa menyalurkan melalui channel ini, melalui program ini. Tapi kita akan berdoa. Mari kita bersama-sama bersatu hati berdoa. Tuhan Yesus sampai berdoa untuk Rahel Karamoi yang ada di Kupang,
usia 27 tahun. Dia mengalami sakit di paru-paru yang sudah menyebar ke jantung dan membuat perutnya membesar. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kondisi kesehatannya ya Tuhan. Tuhan tolong dia. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib yang ajaib. Kuasamu tak terbatas. Kalau dulu Tuhan sanggup menyembuhkan berbagai orang dengan berbagai penyakit, kuasa yang sama itu tidak akan berubah. Pasti terjadi atas saudari Rahel Karamori. Disembuhkan sakit yang ada di perutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kalau memang Tuhan izinkan dia sembuh melalui obat-obat yang ada, kami berdoa Tuhan pakai segala tindakan medis yang ada Tuhan untuk bermanfaat bagi pemulihan kondisinya. Tapi kami percaya kuasa Tuhan yang ajaib mampu mengatasi segala sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, Karamoi ini dititipkan oleh pendetanya, Bu Pendeta Rahel, Ibu Pendeta Radi Lalel yang ada di Kupang NTT untuk menyampaikan pokok doa ini sekaligus mohon bantuan kalau ada di antara Anda yang tergerak bisa menyampaikan melalui kami yang akan kami sampaikan rekening yang bisa disampaikan di akhir tayangan ini. Ya, pergerakan untuk bisa membantu kesembuhan dia membeli obat. Oke, doa pergumulan yang kedua yaitu Saudari Pevi, Pevi Giu Volorian. Panggilannya Pevi, bulan ini sudah jatuh tempo pembayaran kos sebesar 600. Sebenarnya sudah lewat tanggal 10, tapi dia belum bisa membayar. Pevi ini kos di Surabaya. Pevi tinggal bersama mamanya dan adiknya. Pevi saat ini kelas 11 SMK dan adiknya kelas 5 SD. Dia tinggal hanya bersama dengan mamanya, papanya sudah berpisah dengan mamanya. Mamanya pun hanya bekerja sebagai buruh bersih-bersih rumah yang hanya bekerja seminggu sekali dengan pendapatan yang sangat minim, yaitu kira-kira 100.000 per datang, antara 75.000 sampai 100.000 yang didapatkan dan itu juga hanya menolong untuk makan sehari-hari yang terbatas. Oke, kita berdoa. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya Pevi, Engkau tolong. Engkau sediakan berkat-Mu untuk Pevi bisa membayar, melunasi tagihan kos sebesar 600.000. Dari mana Tuhan? Engkau sendiri yang mampu menyediakan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas, kebaikan Tuhan tidak terduga, dan karya Tuhan tidak bisa kami batasi. Di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan-Mu nyata atas Pevi ya Tuhan. Dan dia tidak akan dipermalukan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara tergerak juga untuk membantu Pevi, ya, silakan nanti bisa menyampaikan melalui rekening yang akan kami sampaikan, dan nanti akan kami salurkan pada yang bersangkutan. Oke, puji Tuhan. Berikutnya kita akan berdoa, yaitu doa syafaat untuk bangsa dan negara. Hari ini diperingati sebagai Hari Pramuka Indonesia. Kita berdoa supaya pramuka mampu menjadi kegiatan positif bagi anak-anak muda dan mengikuti perkembangan zaman yang semakin banyak perubahan. Oke, kita bersatu hati berdoa. Tuhan Yesus, hari ini Indonesia memperingati Hari Pramuka. Kami berdoa Tuhan, kegiatan pramuka di berbagai sekolah menjadi kegiatan yang positif bagi anak-anak muda. Dan kegiatan pramuka ini juga semakin mengikuti perkembangan zaman, tidak ketinggalan, update, dan selalu membawa kepada anak-anak untuk menjadi pribadi yang terampil, yang ceria, dan berkarakter yang bagus, sesuai dengan pertumbuhan anak-anak pada usianya, pada masa. Berkati para pembina pramuka di berbagai level, siaga, penggalang, dan sebagainya, Tuhan penegak, atau apapun levelnya akan berdoa, hikmat Tuhan dinyatakan bagi beliau-beliau semua, dan anak-anak pramuka di Indonesia tumbuh menjadi seorang anak-anak pramuka yang terampil, berwawasan luas, dan siap menghadapi tantangan zaman. Dalam nama Tuhan Yesus, akan berdoa dan ucap syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akhiri program doa siang untuk hari ini. Buka kedua tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, persekutuan yang indah dengan Tuhan Yesus Kristus, dan kasih karunia Roh Kudus menyertai setiap kita semua.
Dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, demikian program Ruang Doa Siang untuk edisi hari ini. Salam dari saya, Pendeta Oki Raharjo dari Ispa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.